Sebenarnya kalau dalam peraturan internasional, itu Mhm. tidak ada batasan. Satu negara itu boleh dan tidak boleh mengoperasikan satu jenis instalasi nuklir. Yang menjadi concern itu adalah bahwa kalau setiap negara memiliki bahan nuklir dan dioperasikan dalam salah satu jenis instalasi nuklir, maka negara itu harus mengizinkan IAEA melakukan inspeksi rutin bahwa bahan nuklir itu digunakan hanya untuk tujuan damai. Hai, dari COBC Initiative, aku Harun Ardiansyah dan ini adalah season ketiga dari podcast Bicara Nuklir. Di episode ini, aku ngobrol bersama Dr. Ismail Zain, Inspektor Nuklir di International Atomic Energy Agency atau IAEA. Beliau adalah satu dari ratusan inspektor nuklir di IAEA dan bertugas untuk memastikan bahwa bahan nuklir yang dimiliki suatu negara hanya digunakan untuk maksud damai. Kami ngobrol tentang pengalaman dan karir beliau yang bermula dari Bapeten, apa yang membuat Pak Ismail memutuskan untuk bergabung dengan IAEA, tugas dan fungsi dari inspektor nuklir, dan masih banyak lagi. So, let's check it out. Oke, halo semuanya, kembali lagi di podcast Bicara Nuklir dan kita kedatangan tamu istimewa lagi, yaitu Pak Ismail Zain. Beliau adalah, ini mohon dikoreksi kalau saya Pak ya, beliau itu inspektor di IAEA. Mungkin nanti beliau akan menjelaskan sedikit tentang apa itu sebenarnya inspektor di IAEA. Dan terima kasih sekali Pak Ismail Zain udah berkenan untuk saya ajak ngobrol nih di waktu istirahatnya di Wina. Jadi mungkin langsung aja Pak. Saya selalu mulai podcast ini tuh dengan mengenalkan mencoba memperkenalkan pembicaraan narasumber saya gitu, dan mungkin bisa minta tolong diceritain gitu Pak tentang sekilas tentang Bapak, bagaimana Bapak berada di titik sekarang ini, perjalanan karirnya Bapak mungkin gitu. Sedikit Pak bisa. Oke, terima kasih Mas Harun. Ya, salam juga buat semua yang mungkin akan mendengar podcast ini. Saya pada dasarnya bukan orang yang memiliki mimpi gitu untuk kemudian bekerja di IAEA seperti sekarang. Saya mengalir begitu saja meskipun bagi generasi muda seperti Mas Harun bukan berarti harus punya alur yang mengalir begitu saja seperti orang-orang terdahulu, tapi layak juga lah bermimpi untuk seperti ini, di itu, dan lain sebagainya. Jadi ketika saya SMA juga saya tidak pernah berpikir akan bekerja di atau menggeluti bidang nuklir misalnya gitu kan. Saat saya SMA itu pembagian jurusan hanya ada A1, A2, dan A3, fisika, biologi, dan bahasa waktu itu, ilmu kebahasaan. Tapi kemudian saya merasa kok lebih tertarik memilih jurusan A1 yang kebetulan waktu itu penekanan pada ilmu fisika. Dan pada saat SMA juga saya biasa-biasa aja, ya namanya anak SMA ya, kadang rajin belajar, kadang baca buku, kadang sekedar bermain dan lain sebagainya. Tapi begitu kelas 3 kemudian saya menyatakan nampaknya asik juga nih kalau saya melanjutkan ke jurusan fisika gitu kan. Entah fisika yang mana waktu itu belum terfikir oleh saya, tapi menjelang akhir-akhir Eptanas itu, saya baru terfikir, oh mungkin saya bagus juga milih fisika ITB misalnya gitu kan. Dan kemudian waktu itu ada istilah IPA, IPS, dan IPC waktu itu. Sipenmaru, masih zaman saya Sipenmaru ya. Iya. Dan kemudian saya milih IPC, tapi 2 pertama. Biasanya kan IPC itu kita boleh milih IPA 1, IPS 2, atau IPA 2, IPS 1 gitu. Nah, saya memilih jurusan yang pertama adalah fisika ITB, keduanya saya pilih fisika UI. Oke. Nggak tahu seperti apa, pokoknya saya tidak melihat bahwa yang satu lebih baik dan lebih tinggi rate-nya dari yang lain, tapi mungkin karena saya sejak lahir berada di Jakarta, mungkin ingin juga punya pengalaman di kota yang lain, jadi saya pilih fisika ITB, kemudian fisika UI, dan yang ketiga saya pilih waktu itu sosiologi UI. Jadi saya pikir kalau saya memang ternyata tidak sanggup gitu ya diterima di fisika ITB atau fisika UI, mungkin saya akan menggeluti sosiologi yang kebetulan
sejak SMA juga kadang-kadang ngintip juga di kelas-kelas anak-anak IPS, Oke. buku-buku sosiologi mereka. Mhm. Akhirnya kemudian saya menjalani biasa saja, nggak bagus-bagus juga sejak SMA itu. Prestasi saya biasa-biasa saja, di fisika ITB juga biasa-biasa saja gitu. Tidak Mhm. termasuk jangankan the big five, the big 10 juga enggak. Cuma saya memang menyukai fisika sejak saya SMA. Nah, Mhm. ketika ingin mengambil topik tugas akhir, Mhm. saya mengambil jalan yang agak sedikit tidak begitu disukai banyak orang, karena biasanya di akhir tahun di akhir semester itu orang akan memilih, ya ada juga yang mereka memilih sesuatu yang mereka sukai, ada juga yang memilih biar lebih gampang deh gitu loh. Saya Mhm. memilih waktu itu topik di fisika teori yang Oke. Mhm. dalam satu angkatan itu, di angkatan saya saja misalnya hanya sekitar 2 atau 3 orang yang mengambil, Dari dan berapa itu, Pak? dari sekitar 70-an Oh, orang dalam satu emang angkatan. emang nggak ada yang mau pada dasarnya berarti, Pak, ya? Dan 3 orang yang mengambil topik fisika teori itu memang mereka terkenal orang-orang dengan prestasi akademik yang sangat baik gitu. Mhm. Relatively cukup baik gitu. Jadi ketika saya kemudian didengar oleh kawan-kawan mengambil studi fisika teoretik, mereka juga agak kaget. Benar ini Ismail ngambil studi fisika teoretik gitu kan. Mhm. Meskipun agak sedikit lebih lama dari teman-teman yang lain, tapi akhirnya saya berhasil menyelesaikan juga untuk studi teoretik saya waktu itu di sekitar quantum field theory gitu kan, dengan Oh, topik I yang see. sangat spesifik tentang gauge theory namanya. Mhm. Kemudian saya lulus dari sana bachelor S1, saya bekerja di swasta sebentar sekitar 3 atau 4 tahun. Mhm. Kemudian saya mendapatkan informasi bahwa ada satu lembaga pemerintah yang sedang membuka rekrutmen, dan itu agak berdekatan dengan ilmu yang saya pelajari selama ini. Mhm. Ya saya anggap berdekatan lah ilmu fisika, karena Iya. lembaga itu adalah Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Bapeten orang mengenalnya. Bapeten itu dibentuk, mungkin Mas Harun juga sudah tahu dari Iya. Siwa Besi Inisiatif, ada Undang-Undang Ketenagaan Nuklir nomor 10 ya, Iya. 1997. Mhm. Kemudian karena itu Bapeten dibentuk tahun 98, Mhm. dan tahun 99 Bapeten merekrut pertama kali staf atas nama lembaga Bapeten. Oke, Karena bukan lagi ketika narik dari Batan ya, Pak, ya? ya Mhm. mungkin Mas Harun juga mendapatkan info bahwa 80% sampai 90% ketika Bapeten dibentuk itu adalah mereka yang ditarik dari Batan ya. Mhm. Mhm. Sebelumnya adalah staf dari Biro saya lupa, BPTA, Biro Pengawasan Tenaga Atom namanya. Itu Mhm. selevel Mhm. dengan eselon 2 kalau saat itu, kepala pusat Iya. atau kepala biro lah gitu. Iya. 99 kemudian Bapeten merekrut pertama kali. Jadi saya adalah angkatan pertama yang direkrut oleh Bapeten. Mhm. Sekitar nggak gitu banyak juga, sekitar 19 atau 20 orang ya seingat saya. Tapi juga itu terdiri dari ada berapa teman-teman yang lulusan SMA, kemudian ada beberapa Mhm. teman-teman yang lulusan D3, Iya. dan selebihnya sekitar 15-an orang itu lulusan S1. Iya, Pak. Itu Dan Mas maaf saya Harun, potong, Pak. Ya, itu ya, berarti saya penasaran deh kalau di tahun-tahun itu ada status kayak semacam PNS atau ASN gitu nggak sih, Pak? Atau kayak iya, gimana sih waktu iya, dulu? Oh, iya ada. begitu keterima udah langsung PNS tuh berarti, Pak, Bapak itu statusnya? Kalau di saat itu CPNS namanya ya. Kita Aha. kita pasti akan menjalani 1 tahun Mhm. itu maksimal sebagai CPNS namanya, calon pegawai negeri sipil. Mhm. Setelah kemudian kita mengikuti beberapa kewajiban diklat, Mhm. mungkin Mas Harun pernah dengar ada istilah diklat saya juga lupa, hampir 20 tahun lebih itu. Maka setelah diklat itu kita baru dianggap memenuhi syarat, kemudian SK CPNS-nya itu berganti menjadi SK PNS. SKPNS, ya. Mhm. SK PNS saya itu
Desember 2000, jadi saya direkrut Ya sekitar setahun lah ya. Desember 99, kemudian SK PNS saya keluar Desember tahun 2000. Dan mungkin Mas Harun sebagai alumni Teknik Nuklir UGM ya cukup berbangga juga karena dari semua peserta yang istilahnya yang diterima saat itu ya sekitar 80% lulusan Teknik Nuklir UGM gitu ya. Iya. Hanya ada satu saya dari eksekutif, ada dari Fisika Unhas, ada juga dari beberapa perguruan tinggi swasta, tapi mungkin sekitar 70% dari Teknik Nuklir UGM dan beberapa itu masih berdedikasi sangat tinggi sekarang di Bapeten. Kira-kira seperti itu. Belum genap 2 tahun sebenarnya kemudian saya mencari beasiswa dan mendapatkan beasiswa Mambuso. Kemudian saya menyelesaikan sekaligus studi master dan doktoral saya di Department of Nuclear Engineering di Tokyo Institute of Technology waktu itu. Sekitar tahun 2001 sampai dengan 2007. Kemudian saya memutuskan kembali ke Bapeten 2007 akhir sampai 2014 saya masih mendedikasikan semua pengetahuan, pengalaman, skill saya untuk membantu Bapeten menyiapkan draft peraturan kepala Bapeten istilahnya saat itu ya, Perka kepala Bapeten. Biasanya sebagai turunan dari undang-undang atau peraturan pemerintah dan lain sebagainya, baik yang bersifat internal untuk manajemen kepegawaian ataupun yang bersifat eksternal ya terkait nanti dengan permohonan izin dan lain sebagainya. Di pertengahan 2014 itulah kemudian saya mulai coba-coba mungkin agak asik juga ini ya kalau kira-kira saya punya pengalaman yang lebih global gitu ya, lebih internasional. Saya coba-coba sebelumnya saya nggak pernah terpikir loh maksudnya ya. Artinya mengalir begitu saja. Ketika saya lulus S1 juga nggak terpikir melanjutkan S2 dan S3. Selepas S3 saya balik ke Bapeten juga belum terpikir di awalnya. Jadi 2007 sampai 2013 itu saya fokus saja mendedikasikan kuliah diri aja gitu ya. untuk kuliah. Setelah kuliah. 2007 saya balik. Jadi sampai sekitar 2013 saya fokus saja mendedikasikan diri saya untuk di Bapeten gitu. Sampai 2013. Itu kalau boleh tahu di unit mana Bapak dulu itu bidangnya? Saya dulu unitnya namanya, memang singkatannya agak panjang ya, P2 STP IBN, nah susah kan. Aduh. P2. Saya nggak sukanya Bapak. Saya nggak sukanya Bapeten itu Pak. Singkatannya terlalu panjang kayak ngingetnya susah. Seperti Batan juga seperti itu kan. Yeah. Nah, P2 STP IBN itu adalah Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi Instalasi dan Bahan Nuklir. Jadi kita adalah sekumpulan orang yang bertugas untuk mengkaji atau mereview hal-hal yang sifatnya lebih technical point gitu ya, technical review terkait dengan pemanfaatan bahan nuklir juga instalasi nuklir gitu. Kan di Bapeten itu intinya ada 2 klaster. Satu klaster itu disebut klaster IBN, instalasi dan bahan nuklir. Itu artinya semua pengkajian, perizinan, inspeksi dan lain sebagainya terkait pemanfaatan uranium dan plutonium. Karena definisi bahan nuklir itu gitu ya di dunia internasional. Maka kalau dilihat aktivitasnya nggak begitu jauh dari 3 kota yang di mana Batan mengelola bahan nuklir di dalamnya gitu kan. Iya. Mereka di mana Batan mengelola reaktor riset di dalamnya gitu. Ya di balik-balik ke Serpong, Bandung, Jogja ya. Iya, kita sebutnya SBY kan. Oke. Saya baru tahu. Serpong, Bandung, Jogja. Oke. Klaster yang berikutnya itu adalah FRZR, yaitu fasilitas radiasi dan zat radioaktif. Jadi semua fasilitas radiasi dan menggunakan zat radioaktif biasanya itu ada di industri, ada di rumah sakit kesehatan ya dan lain sebagainya, itu di cover oleh unit yang terkait dengan FRZR, fasilitas radiasi dan zat radioaktif. Ya sama, 2 klaster ini punya infrastruktur yang sama, infrastruktur
keluarnya adalah infrastruktur peraturan, perizinan, dan inspeksi. Jadi setelah meng-create peraturan, kemudian juga mengeluarkan izin, dan untuk memastikan bahwa izin itu ditaati oleh pemegang izin, maka ada inspeksi. Nah, untuk mendukung 3 unit infrastruktur keluar ini, di dalamnya dibantu oleh pusat pengkajian. Jadi pusat pengkajiannya juga ada 2, ada pusat pengkajian untuk IBN yang fokus pada instalasi dan bahan nuklir, ada pusat pengkajian FRZR juga, fasilitas radiasi dan zat radioaktif. Kira-kira begitulah, dan awal 2015 saya direkrut oleh IAEA itu pada pertengahan 2014, dan kemudian saya tiba di WINA itu pada Januari 2015 ya. Jadi genap hampir 7 tahun lah. 7 tahun ya. Iya. Dan kalau boleh tahu itu berarti kontraknya berarti full permanen gitu Pak ya. Jadi Bapak sudah lepas, sudah bukan menjadi bagian dari Bapeten lagi gitu, atau Bapak bisa kembali suatu saat nanti ke Bapetennya? Nah iya, status saya dan beberapa teman-teman, karena bukan saya aja ya dari Bapeten yang saat ini berada di IAEA, dan kebetulan hampir semua sebagai safeguard inspektor di IAEA, itu kalau boleh dihitung ada sekitar 5 orang dari Bapeten. Dari total berapa itu Pak, kalau boleh tahu total inspektor di ya safeguard inspektor? Saya yakin ratusan pasti ya. Itu ratusan ya. Hampir kalau satu divisi itu misalnya sampai di atas 80 sampai sekitar 100-an. Terus kita punya 3 divisi operasi, berarti hampir di angka 300-an lebih. Tapi inspektur-inspektur itu juga didukung oleh spesialis-spesialis safeguard yang ada di divisi-divisi yang lain di dalam departemen safeguard. Jadi kalau dilihat tubuh besar IAEA itu, IAEA punya beberapa departemen, baik departemen yang sangat bersifat teknis, misalnya safeguard, terus ada departemen safety and security. Safety dan security ini ngurusin ya safety dan security-nya fasilitas nuklir. Ada departemen of nuclear energy, ini yang terkait dengan masalah power reactors, mulai dari bikin aturan, guidance dan segala macam. Ada lagi nuclear science and application, ini yang misalnya untuk bidang kesehatan, untuk pangan ya. Dan segala macam ada di Department of Nuclear Science and Application. Nah, ini yang lebih bersifat teknis. Ada departemen-departemen pendukung seperti manajemen, technical cooperation. Technical cooperation itu mengurusi masalah bagaimana menjembatani antara negara-negara donor yang ingin memberikan transfer pengetahuan, teknologi dari pakar-pakar mereka kepada negara-negara akseptor, misalnya gitu, negara-negara berkembang. Nah, technical cooperation ini yang menjembatani sebenarnya dari secara budgeting, secara manajemen administratif, surat menyurat dan segala macam, mereka yang menjembatani. Oke, I see. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu banyak banget nih yang udah kita dapatkan. Berarti ini udah kita dapat crash course untuk Bapeten dan IAEA dalam satu waktu nih. Cuman saya mau tarik dikit nih Pak tentang Bapeten dulu nih. Saya jujur nih Pak, sebagai ya orang yang baru lulus S2, terus habis itu kayak belum pernah kerja di instansi pemerintah sama sekali, meskipun di bidang nuklir saya cuma tahu sekilas doang nih tentang Bapeten, karena ya emang tugasnya pengawasan intinya, dan sangat jarang kita berinteraksi dengan pengawas gitu kalau misalnya kita nggak ada masalah gitu kan. Cuman kemudian setelah mungkin bisa minta tolong dijelasin nih Pak, setelah pembentukan Bapeten, terus habis itu Bapeten membuat peraturan-peraturan. Sebenarnya bagaimana sih Bapeten itu tugasnya begitu? Apakah Bapeten itu, kalau sepengetahuan Bapak, juga punya tugas untuk mengkampanyekan PLTN juga? Soalnya saya pernah dengar bahwa sebenarnya PLTN Bapeten sebagai lembaga pengawas ya tidak bisa gitu in favor of some technologies. Dia ya harus bersifat netral gitu. Apakah benar seperti itu Pak, atau seharusnya lembaga pengawas itu seharusnya seperti apa sih Pak?
Soalnya sangat jarang gitu Bapeten itu masuk dalam pembicaraan. Kalau misalnya kita ngomong PLTN, kita pasti refernya ke Batan gitu. Sangat jarang kita mengikutkan Bapeten dalam Ya, perbincangan ya, itu ya, gitu. ya. Hmm. Jadi kalau kita kembali ke belakang kenapa Bapeten itu dibentuk dari Undang-Undang Nomor 10 1997, itu sebenarnya karena kita ingin mematuhi peraturan internasional yang ada. Kalau kita ingin atau kita berencana membangun PLTN, maka kita harus punya badan pengawas yang independen dari promoting body istilahnya gitu kan. Kan Batan selama ini adalah yang melakukan riset dan juga koordinasi riset mungkin ya, apakah dengan PLN, dengan ESDM, karena toh nanti yang secara implementatif akan memanfaatkan listrik dari PLTN itu kan selalu terkait dengan kebijakan ESDM dan juga PLN sebagai perusahaan listrik negara. Jadi Batan kalau kita bandingkan dengan di luar negeri, maka Batan sering disebut sebagai promoting agency. Jadi yang mempromosikan riset dan lain sebagainya, bisa juga disebut sebagai research agency, tapi memang isinya adalah promosi gitu kan. Nah, kita harus punya badan pengawas yang independen dari promoting agency. Sebagaimana kita ketahui sebelum 1997 itu pengawasan 3 reaktor Batan yang mereka miliki, Jogja, Bandung, dan Serpong itu ya dilakukan oleh Batan sendiri di bawah Biro kepemimpinan itu ya, Biro PLTA Pengawasan Tenaga Atom ya, BPTA, Biro Pengawasan Tenaga Atom. Maka begitu kita mengajukan dalam tanda petik membuat planning roadmap, timeline untuk membangun PLTN, maka itu sudah pasti dari IAEA akan mengadvise bahwa sebaiknya Indonesia harus punya badan pengawas tenaga nuklir yang independen, karena nanti tidak bisa lagi berada di dalam koordinasi promoting agency seperti Batan yang selama ini terjadi sampai sebelum 1998 gitu ya. Nah dari situlah kemudian maka Bapeten fokus pada pengawasan dengan 3 pilar pengawasan yang kalau Mas Harun pernah dengar, yaitu peraturan, istilahnya bukan peraturan tapi pengaturan, perizinan, dan inspeksi. Tiga pilar itulah yang menjadi infrastruktur Bapeten untuk melakukan pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia. Nah di dalam untuk mereview permohonan izin gitu kan, untuk mengembangkan sistem inspeksi dan segala macam, maka pusat pengkajian di mana saya dulu pernah bergabung saat saya masih di Bapeten, itulah yang menjadi kita nggak bisa menyebutnya sebagai TSO ya, yang sangat dikenal di dunia, tidak hanya di tenaga nuklir tapi tenaga yang lainnya, yaitu Technical Support Organization gitu kan. Tapi kita nggak bisa, karena itu harusnya lepas dari Bapeten kalau kita mau sebut sebagai TSO. Tapi kita di dalam Bapeten sering menyebut seperti internal TSO gitu loh. Jadi internal si pusat technical pengkajiannya support, itu sendiri ya. Pusat pengkajiannya itu. Jadi yang melakukan safety review secara netronik, secara termohidrolik gitu kan. Setelah misal Batan ingin memperpanjang izin salah satu reaktornya gitu kan. Apakah dengan kondisi sekarang itu masih safe dan segala macamnya, maka Batan akan mensubmit permohonan izin dengan semua parameter-parameter teknikal yang sangat numerik gitu, yang diberikan parameter-parameter safety yang sangat numerik. Nah, Bapeten harus mereview itu, apakah ini reliable, credible, safe dan lain sebagainya. Maka biasanya itu dilakukan untuk review teknikal dan numerical itu dilakukan oleh pusat pengkajian di dalam Bapeten. Jadi memang selama ini jadi selama ini kalau untuk promosi, maka Bapeten tidak terlibat dalam promosi karena bukan promoting agency, tapi biasanya Bapeten dilibatkan dalam konteks berbicara
safety requirement misalnya gitu. Oke, ya. Oke, jadi misal ada seminar atau nasional simposium, nasional seminar di UGM atau di perguruan tinggi mana, maka dari Batan biasanya bicara tentang misal perkembangan desain reaktor nuklir di dunia yang ada gitu kan. Misal dari BWR desainnya sudah sejauh ini, PWR sudah kalau generasi 4 seperti ini, maka Bapeten dalam tanda petik ada boundary yang tidak boleh dilewati, nggak boleh berbicara tentang hal-hal yang terkait dengan promosi, tapi kalau diminta biasanya Bapeten akan berbicara tentang safety aspeknya gitu. Oke, apa yang boleh dan apa yang nggak boleh gitu mungkin Pak ya? Iya, kira-kira seperti itulah. Kira-kira seperti itu. Oh iya, tadi menarik ya Pak. Ada yang Bapak sampaikan tentang menjadi TSO atau internal TSO di kalau di pusatnya Bapak sendiri gitu. Kalau memang itu reaktornya berkaitan dengan 3 reaktor yang kita punya, otomatis kan berarti Batan mengerjakan analisis mereka, terus habis itu analisis itu diverifikasi oleh pusat pengkajian yang Bapak dulu berada, terus kemudian di cross reference gitu kan Pak. Itu Ya, itu betul, kan betul. kalau misalnya itu milik Batan sendiri gitu. Tapi ini kalau misalnya nih, ini misal kasus contoh kasus aja nih kita. Ada satu reaktor PLTN yang kita akan bangun dari luar begitu. Kan kalau sepemahaman saya kan dari pemerintah kan mendefinisikan Batan memang dia sebagai technical support organization kan. Jadi dianya sendiri akan lakukan cross reference ke PLTN yang baru akan dibangun itu, PLTN swasta gitu, atau BUMNK yang mau dibangun gitu. Apakah Bapeten juga akan melaksanakan hal yang sama, Pak? Maksudnya pusatnya Bapak akan melakukan hal yang sama. Berarti nanti akan ada 3 reference gitu, 3 cross reference begitukah? Atau kalau misalnya ada yang dari luar cukup dari Bapeten terima dari Batan, kalau Batan oke ya udah kita laksanakan begitu, Pak. Alurnya itu kayak gimana? Ya karena disebutkan bahwa misal untuk memberikan izin gitu ya, memberikan izin terhadap pemohon izin harus ada review yang independen. Review yang independen itu artinya memang tidak boleh melibatkan tidak hanya vendor atau yang jelas tidak boleh melibatkan vendor yang terkait dengan pemohon izin. Jadi kalau misal nanti ada perusahaan di Indonesia gitu kan yang membeli satu desain, mereka sudah punya safety review bla 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 segala macam, maka Bapeten tidak bisa lagi bekerja sama atau menggunakan vendor dari desain tersebut. Nah kalau nanti juga misal diketahui Batan juga dilibatkan oleh perusahaan tersebut atau company tersebut dalam preliminary design atau preliminary safety review, maka Batan juga tidak boleh lagi terlibat dalam proses review yang dilakukan oleh Bapeten. Karena ada conflict of interest gitu saat itu ya. Ketika Batan sudah terlibat di dalam preliminary safety review atau preliminary safety design dari desain yang akan diajukan permohonan izinnya ke Bapeten, maka Bapeten tidak bisa lagi menggunakan pihak-pihak yang sudah langsung terkoneksi secara official, secara resmi kepada desain yang diajukan untuk mendapatkan izin kepada Bapeten. Termasuk pihak-pihak ketiga, tidak hanya ketiga ya, kalau itu memang dalam bahasa kita pihak ketiga, keempat, kelima, dan segala macam. Kita tidak bisa lagi bekerja sama dengan mereka kalau terindikasi bahwa sebenarnya secara resmi, officially, mereka itu terlibat di dalam proses reviewnya ya, gitu perhitungannya atau apanya yang terhadap desain yang akan diajukan. Misalnya, taruhlah misalnya akan diajukan permohonan izin terhadap PWR gitu kan. Apakah produksi Korea atau dan segala macam, maka kemudian Batan mungkin ikut melakukan safety review, preliminary safety review. Terus Batan karena merasa perlu ada tambahan expert, dia ke UGM membuat gitu MOU dengan UGM gitu kan. Maka Bapeten tidak bisa lagi dalam tanda petik melakukan MOU atau kerjasama untuk berkolaborasi mengerjakan safety assessment gitu kan, untuk menghasilkan review result gitu, hasil review itu kepada UGM, karena UGM sudah secara resmi bekerja sama misal dengan
perusahaan tersebut atau ya perusahaan yang akan mengajukan Izin ke permohonan Bapeten izin ya. ke Bapeten, kira-kira seperti itu. Ya, menarik Jadi Pak. sampai seperti itu tingkat independensinya gitu. Kalau Jadi kalau dipikir-pikir berarti nanti ya. ya silakan. Iya, jadi kalau dipikir-pikir pusatnya Bapak itu benar-benar harus mandiri ya Pak ya. Jadi harus selalu mengikuti perkembangan ya Pak ya. Kalau misalnya tiba-tiba ada reaktor generasi 4 masuk ke Indonesia, yang mau nggak mau harus mengkaji reaktor generasi 4 juga begitu ya Pak ya. Harus tetap Ya, harus tetap up to date dengan teknologi yang ada gitu. Itu jadi responsibilities-nya yang seperti itu Pak. Responsibility. Tapi kita menyadari juga sebenarnya dengan keterbatasan SDM, keterbatasan kemampuan, skill dan lain sebagainya, maka secara undang-undang atau secara peraturan tidak tertutup kemungkinan kita punya kerjasama dengan pihak-pihak tertentu, apakah itu ya kita nggak bisa sebut sebagai TSO misalnya, apakah itu dengan ekspert-ekspert di dalam negeri ataupun di luar negeri gitu. Jadi kalau misalnya ada perusahaan swasta akan mengajukan izin desain PLTN, dia beli dari satu negara gitu kan, desain itu relatively proven dan sangat internationally well known gitu ya. Well known gitu kan, maka kita bisa bekerja sama dengan expert dari negara lain yang tidak memiliki hubungan dengan negara vendor atau institusi vendor. Kadang-kadang vendor juga tidak terkait selalu dengan negara, tapi dengan institusi di dalam negara gitu. Jadi yang tidak punya kerjasama kita ketahui secara resmi terhadap vendor yang mendesain PLTN-nya itu, maka kita bisa bekerja sama dengan mereka untuk dalam tanda petik ya mensupport gitu kan kegiatan assessment kita, kegiatan review kita supaya jauh lebih credible gitu kan, lebih kuat lah supportnya gitu untuk mereview hal-hal yang menjadi tugas kita untuk mereview desain yang diajukan ke Bapeten. Ya. Ini jadi kebanyakan bicara Bapeten ya, meskipun mudah-mudahan teman-teman di Bapeten tidak merasa ada hal-hal yang di luar kapasitas saya gitu untuk menyampaikan. Ini apa-apa yang saya sampaikan berdasarkan pengalaman saya ya selama sejak tahun 2000-an sampai sekitar 2014. Ya. Nah, kemudian kita bisa move ke IAEA-nya nih, Pak. Nah, saya seperti yang Bapak bilang tadi kan cuma ada 5 inspektor dari Indonesia gitu kan, yang sekarang lagi bekerja di IAEA gitu. Tapi saya tambahkan 5 itu mungkin yang dari Bapeten karena ada juga yang dari Batam sebenarnya kan. Benar-benar. Jadi totali sekarang itu yang masih aktif orang Indonesia itu sekitar 9 lah ya inspektur itu. Karena di divisi inspektornya aja begitu Pak? Iya di inspekturnya aja karena sebelumnya ada beberapa yang sudah 4 orang lah sudah ada pensiun. Harusnya waktu itu lebih dari sekitar 13-an atau 14-an, kemudian ada 4 orang yang sudah pensiun, maka sekarang totalnya tinggal 9. 5 dari Bapeten kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ini Pak, kalau boleh diceritain ini Pak, sebenarnya tugas dan fungsinya dari inspektor itu seperti apa sih Pak? Inspektor safeguard dari IAEA itu bagaimana cara kerjanya? Kalau mungkin bisa dikasih sneak peek dikit gitu kayak kerjanya gimana gitu kan? Bapak bilang tadi sebelum kita mulai kan work duty-nya itu kan bisa sampai 1 bulan begitu kan. Itu kira-kira ngapain aja tuh Pak? Saya jadi penasaran. Ya, itu sebenarnya bergantung pada kawasan yang diawasi oleh divisi tertentu dan section tertentu gitu kan. Jadi kalau boleh saya bicara jauh lebih awal lagi di IAEA itu kan mungkin Mas Harun juga pernah dengar 3 aspek yang sangat fundamental di dalam ketenagaan nukliran ya, safety, security, and safeguard. Tapi secara sejarah pada saat sekitar tahun 55 IAEA didirikan itu wajahnya itu memang safeguard banget begitu. Karena perjanjian yang harus ditandatangani oleh negara-negara yang menandatangani NPT itu isinya adalah tentang safeguard sebenarnya. Karena kan NPT itu adalah mencegah terjadinya proliferasi
kemampuan membuat senjata nuklir gitu. Itu artinya begitu satu negara menandatangani NPT, maka dia sebenarnya punya kewajiban untuk menandatangani perjanjian dengan IAEA, sehingga semua kegiatan di negaranya yang memanfaatkan bahan nuklir dan ada instalasi nuklir, maka harus diawasi oleh IAEA. Jadi wajah IAEA sejak awal itu safeguarding sekali gitu di awal. Karena untuk non-proliferasi institution gitu ya. Iya. Belakangan maka kemudian baru muncullah safety and security bersama dengan itu. Iya, untuk membantu guidance mungkin kalau misalnya negara-negara baru ingin bangun PLTN, gimana caranya mereka biar ada lembaga independen yang mereka tuju gitu ya. Nah, ya kira-kira setelah member state IAEA itu misal punya kontribusi, kan termasuk punya kontribusi finansial ya, iuran dan segala macam, maka member state itu juga punya hak untuk mendapatkan asistensi, terutama dalam pemanfaatan bahan nuklir untuk tujuan damai. Salah satu pemanfaatan bahan nuklir untuk tujuan damai adalah pemanfaatnya di PLTN ya. Pemanfaatan uranium dan plutonium di PLTN untuk pembangkitan listrik dan lain sebagainya. Nah, setelah sangat safeguard sekali wajahnya di fase-fase awal, maka kemudian safety dan security melengkapi seperti 3 infrastruktur utama gitu ya. Meskipun saya bilang tadi ada Department of Nuclear Energy yang mempromosikan power reactor, ada nuclear science and application untuk di bidang kesehatan, pangan dan lain sebagainya. Tapi untuk bidang yang terkait langsung dengan pemanfaatan bahan nuklir, 3S itu sangat fundamental: safety, security, and safeguard. Kalau pakai bahasa yang sangat awam untuk memudahkan kita memahami, ya safety itu adalah perspektif kita dalam ketenaga nukliran, bagaimana bahan nuklir itu digunakan secara selamat kan, tidak terjadi kecelakaan gitu, tidak terjadi kecelakaan. Karena betul. Itu reviewnya adalah safety review itu isinya criticality safety secara netronik, termohidrolik, perpindahan panas dan lain material sebagainya. Dan sebagainya gitu ya. Dan sebagainya. Bagaimana bahan nuklir dimanfaatkan supaya tidak terjadi kecelakaan di fasilitas nuklir. Tapi lama-lama juga berkembang sebenarnya apa-apa yang kita harapkan selamat dalam pengoperasian fasilitas nuklir atau bahan nuklir di fasilitas nuklir, itu juga harus berdasarkan pengalaman harus dijaga supaya bahan nuklir itu pertama tidak dicuri gitu kan. Tidak dicuri, kemudian digunakan untuk tidak tujuan damai gitu kan. Tujuan tidak damai gitu. Termasuk juga sabotase instalasi nuklir. Sabotase instalasi nuklir itu misalnya bagaimana ada pihak yang melakukan sebuah sabotase atau serangan sehingga instalasi nuklirnya itu tidak lagi selamat. Gampangnya terjadi kecelakaan lagi. Nah, security itu skupnya itu. Bagaimana tidak dicuri bahan nuklirnya dan bagaimana juga tidak terjadi sabotase supaya terjadi kecelakaan nuklir. Makanya security itu sifatnya seperti physical protection ya. Jadi secara fisik benar-benar dijaga gitu kan. Bagaimana membuat aturan yang ketat untuk orang-orang masuk, membuat barrier, physical barrier, administrative barrier, management barrier, segala macam sulit lah. Mungkin kalau Mas Harun pernah masuk ke PLTN, pasti kan kalau kunjungan ke PLTN itu berlapis gitu ya. Kita harus ngisi ini. Jalan dari tempat lapor pertama ke tempat PLTN-nya sendiri ada kayak mungkin 1 mile, 1 kilo nyampe. Nah, jadi kalau safety adalah bagaimana memanfaatkan bahan nuklir dengan selamat, maka security adalah melindungi supaya instalasi nuklir tetap selamat, bahan nuklirnya tidak dicuri untuk tujuan tidak damai dan tidak disabotase untuk terjadi kecelakaan. Nah, safeguard adalah perspektif di mana kita harus yakin
di mana inspektur harus meyakinkan masyarakat secara internasional bahwa bahan nuklir itu tidak disalahgunakan. Tidak disalahgunakan itu artinya karena bisa jadi orang yang mengoperasikan instalasi nuklir itu misal melakukan cheating, ya, kebohongan untuk melaporkan bahan nuklir yang dia punya misalnya. Sebagian dengan cara tertentu kemudian sebagian bahan nuklir itu dipisahkan atau diselundupkan istilahnya gitu ya, digunakan untuk dikumpulkan sehingga suatu saat memenuhi significant quantity kita sebutnya, sehingga dia bisa dimanfaatkan untuk tujuan tidak damai. Selalu saja tujuan tidak damai itu maknanya adalah untuk membuat senjata bom atom, nuklir. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, meskipun safeguard itu muncul sangat awal ketika IAEA didirikan dulu, tapi kemudian safety dan security itu melengkapi 3 aspek yang sangat mendasar di dalam kinerja IAEA ke masa-masa berikutnya. Bagaimana pemanfaatan bahan nuklir untuk tujuan damai itu dilihat dari 3 perspektif itu. Bagaimana dia harus safe, dia harus secure, dan dia harus safeguard gitu loh. Dia selamat pengoperasiannya, dia tidak disabotase atau dicuri, dan kemudian tidak disalahgunakan pemanfaatan bahan nuklirnya. Iya, untuk maksudnya yang tidak damai begitu Pak ya? Iya, untuk tujuan tidak damai. Nah, hanya safeguard lah yang menjadi international responsibility-nya IAEA. Jadi safety tidak, security juga tidak seperti safeguard gitu. Jadi hanya di safeguard department, IAEA itu punya inspektur. Untuk memastikan bahwa semua bahan nuklir yang dimiliki oleh satu negara itu dimanfaatkan untuk tujuan damai. Maka inspektur IAEA tugasnya adalah meyakinkan masyarakat internasional melalui kegiatan inspeksi oleh IAEA bahwa seluruh material nuklir yang dimiliki oleh satu negara itu hanya digunakan untuk tujuan damai. Dan IAEA pada saat dia bertugas ke negara-negara itu harus benar-benar bisa yakin dengan konklusi yang secara ada beberapa cara gitu ya, mulai dari audit pembukuan, kemudian verifikasi teknis dan lain sebagainya, sehingga kita kemudian di dalam satu divisi atau dalam satu seksi, setelah inspektur balik dari inspeksi itu, kita punya keyakinan mengkonklusikan bahwa negara ini yang kita inspeksi, atau lebih kecil lagi misalnya fasilitas ini yang kita inspeksi dalam satu negara itu, mereka menggunakan bahan nuklirnya, uranium dan plutonium itu hanya untuk tujuan damai. Kira-kira seperti itu. Dan kalau misalnya nih Pak, amit-amit nih Pak, kalau misalnya ada satu fasilitas yang ternyata akuntansi materialnya kacau gitu, ada beberapa yang diselundupkan gitu sampai ke significant amount gitu. Nah itu berarti yang kena itu fasilitasnya itu atau langsung ke member state-nya, langsung ke negaranya tuh yang kena hukuman, quote-unquote hukuman begitu. Saya agak kurang paham soalnya kan yang saya pahami kan NPT itu kan mengikat negara kan, bukan fasilitas begitu. Ya secara mendasar dia mengikat negara memang benar. Jadi kalau ada hasil inspeksi yang kemudian memberikan konklusi yang dalam tanda petik tidak, kita menyebutnya, jadi ada kalau keputusan kalau hasil memang tidak diputuskan di on-site ya oleh inspektur, setelah inspektur inspeksi, karena harus dikonfirmasi dengan beberapa kegiatan di headquarter juga, mulai dari audit, report, dan segala macamnya. Maka kemudian konklusi itu ada 3, ada yang positif konklusif, negatif konklusif, ada yang inkonklusif gitu ya. Nah, inkonklusif itu sebenarnya kita masih ada di daerah doubts gitu ya. Sehingga harus ada follow up action sampai kita benar-benar no doubt lagi ini konklusif positif atau konklusif negatif. Kalau konklusif positif is clear, there's no doubt that satu negara itu menggunakan hanya untuk tujuan damai.
Kalau kalau terjadi negatif konklusif gitu kan, yang negatif, maka pertama-tama kita harus meminta negara tersebut menjelaskan gitu dari apa yang kita temukan. Misal dari audit pembukuan gitu kan, Anda bilang ya sebenarnya kan pembukuan bahan nuklir itu kita tahu benar sebaran bahan nuklir dalam hal ini uranium dan plutonium dalam satu negara itu dia punya berapa, ada di mana, digunakan untuk apa, termasuk bentuknya juga apa. Kan bisa jadi bentuknya solid itu masih bentuk fuel, spent fuel misal, fresh fuel, atau sudah powder, atau sudah solution, dan segala macam. Itu semua clear dalam pembukuan yang mereka laporkan ke IAEA. Nah, biasanya kalau terjadi inkonklusif ataupun negatif konklusif itu kita minta klarifikasi dari negara yang bersangkutan gitu. Jadi biasanya ada follow up action, bukan agreement meeting tapi yang meeting dari saya sebenarnya tidak terlibat lah ya. Tapi secara itu udah masuk ke atasannya iya, Bapak itu ya, bisa masuk ke dibilang. atasan. Iya. Karena inspektur itu hanya yang menjalani tugas untuk memverifikasi semua akuntansi bahan nuklir dan secara fisik juga, secara teknologi, bagaimana bahan nuklir itu kita verifikasi benar jumlahnya, enrichment-nya berapa, dan segala macamnya. Maka kalau terjadi negatif konklusif misalnya gitu, nah itu pembicaraannya di level top management ya. Iya. Sudah level-level yang top management dari IAEA dan top management di negaranya, di member state. Iya. Nah, sampai kemudian bisa dijelaskan. Kalau bisa dijelaskan, maka ada istilahnya ya mesti mencapai positif konklusif, misal gitu kan. Maka clear semuanya, Anda good guys gitu kan, not bad guys, misal kira-kira seperti itu. Nah, kalau tidak member state tidak bisa menjelaskan dan terbukti bahwa tidak bisa diklarifikasi tentang misal ketidaktepatan jumlah pembukuan dengan hasil verifikasi kita di lapangan di negara itu, maka tanpa harus menyebut negaranya, mungkin Mas Harun juga pernah dengar ada negara-negara yang kemudian mendapat sanksi misalnya gitu kan, terhadap aktivitas mereka dalam memanfaatkan bahan nuklir di negaranya. Itu biasanya tidak langsung IAEA yang memberikan sanksi, tapi semua hasil temuan yang negatif konklusif misalnya oleh sekretariat IAEA dilaporkan ke Security Council PBB. UN Security Council ya. Ya, UN Security Council nanti akan mengadakan meeting, bla 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 segala macam. Dari hasil meeting itulah maka akan keluar rekomendasi apa yang harus dilakukan oleh badan internasional gitu ya, bersama-sama dengan IAEA tentunya. Ya, tanpa harus menyebut negara, mungkin Mas Harun juga cukup update ya, karena ada juga negara-negara yang kemudian mendapatkan sanksi, kemudian harus melakukan renegosiasi ulang, harus membuat perjanjian secara ketat dengan beberapa negara yang punya kekuatan secara politis internasional, gitu ya, internasional politics atau regional politics dan seterusnya gitu. Iya. Kira-kira begitu. Iya, menarik ya, Pak. Tadi Bapak sempat menyebutkan juga bahwa kalau misalnya memang amit-amit ada yang false konklusif gitu, negatif konklusif gitu kan, larinya ke top management, terus kemudian ke UN Security Council kalau misalnya emang parah banget. Nah, kalau gitu itu berarti hubungan antara IAEA sendiri dan UN dan PBB itu berarti IAEA itu independen kan, Pak? Lalu bagaimana nih hubungan antara PBB dan IAEA gitu? Apakah mereka kayak setara begitu atau ada di bawahnya atau kayak gimana sih, Pak? Pada prakteknya gitu. Sebenarnya secara institusi IAEA dengan PBB itu independen satu dengan yang lain. PBB punya istilahnya konstitusi sendiri gitu ya.
punya statute sendiri Ya, dengan statuta member state IAIA sendiri. sendiri. IAIA juga punya statuta sendiri dengan member state sendiri. Jadi tidak jumlah member state antara UN dengan IAIA itu bisa jadi berbeda gitu kan. Ada yang member UN tapi tidak member IAIA atau sebaliknya. IAIA juga dipimpin oleh Direktur Jenderal, itu dipilih secara demokratis oleh Board of Governor. Board of Governor itu ya kumpulan para member state gitu kan, yang bersidang itu setahun sekali untuk menghasilkan resolusi-resolusi ketenagaan nukliran dunia gitu ya. Meskipun term kepemimpinan Direktur Jenderal itu sekitar 4 tahunan setahu saya. Terus 4 tahunan itu ada election lagi, terus yang sedang menjadi DG boleh mengikuti pemilihan lagi gitu kan. Seperti kita ketahui Al-Baradei sempat beberapa term, sebelumnya juga Mendiang Yukiya Amano sempat memasuki term ketiga 4 tahun ketiga, kemudian beliau wafat. Nah, kalau PBB kan dipimpin oleh Sekjen ya, Sekretaris Jenderal juga yang dipilih oleh mungkin saya kurang paham tapi mungkin oleh Board of Governor-nya UN gitu ya, secara demokratis ya. Cuma memang untuk menjatuhkan sanksi IAIA tidak bisa berdiri sendiri karena sanksi-sanksi politik, ekonomi dan segala macam itu sudah secara konstitusi dimiliki oleh UN Security Council gitu. Jadi kalau ada hal-hal yang harus dibicarakan dalam konteks temuan-temuan pemanfaatan bahan nuklir yang terindikasi digunakan untuk tujuan tidak damai, maka IAIA itu hanya bisa memberikan rekomendasi ke UN Security Council, maka UN Security Council have a meeting, dan dari meeting itu nanti kita ketahui kira-kira resolusi apa atau follow up action apa yang akan dilakukan oleh Security Council. Kira-kira seperti itu loh. Jadi masih meskipun independen tapi masih tetap berkaitan lah ya, karena iya masih tetap berkaitan. Wilayah geopolitiknya masih sama lah, ibaratnya kerjasamanya dengan negara-negara juga. Nah, itu menarik banget Pak, dan saya mau geser agak jauh nih, lumayan jauh nih ke ini. Kan tadi udah ngebahas tentang Bapeten, tentang IAIA juga, dan sekarang gini Pak, saya kan dan beberapa teman-teman itu kan sedang bikin inisiatif kan, itu sebuah basic inisiatif, dan tujuannya itu kan untuk mendiseminasikan nuklir gitu kan ke masyarakat umum gitu kan, dan kita masih tahu sendiri bahwa masih ada keraguan gitu di masyarakat tentang teknologi nuklir ini. Dan kalau kami bisa kerucutkan itu kan sebenarnya kan itu kan bermuara ke 4 hal gitu kan. Yang pertama tentang SDM-nya yang dibilang kayak SDM Indonesia itu apakah mampu mengelola PLTN gitu, terus tentang pengolahan limbahnya, terus tentang radiasi yang dihasilkan, dan tentang sumber bahan bakarnya itu dari mana begitu dah. Saya mau minta opini Bapak nih sebagai orang yang sudah sering melakukan inspeksi ke berbagai negara di wilayah yang Bapak kerjakan begitu, dan ingin tahu perspektifnya Bapak aja gitu, utamanya tentang yang pertama itu tentang bahan bakar dulu deh. Banyak orang yang bilang bahwa ini kita kalau cadangan di Indonesia kan sedikit, kita harus impor keluar. Apa enggak nanti kita akan bikin ketergantungan gitu ke negara lain kalau misalnya kita harus impor dari luar begitu. Bapak ada opini nggak Pak mengenai hal itu Pak? Apakah negara-negara lain juga memang mengandalkan sumber uranium dari negaranya sendiri begitu Pak? Gitu. Ya, ini benar-benar opini ya, jadi tidak mewakili institusi saya yang dahulu Bapeten ataupun yang sekarang IAIA. Tapi memang kita ketahui bersama bahwa tidak semua negara memiliki dalam tanda petik cadangan uranium yang memadai gitu ya. Di Indonesia sendiri kita ketahui Batan mungkin pernah melakukan studi, tapi semua tetap saja masih dalam bentuk cadangan potensial gitu ya. Kita punya potensi kandungan uranium di titik ini, kemudian karena baru bersifat preliminary investigation gitu, penelitian yang sangat awal, mungkin kita juga belum tahu jumlahnya,
readiness-nya untuk digunakan dan lain sebagainya. Dan tapi kita ketahui secara internasional memang tidak semua negara memiliki sumber uranium yang cukup, kemudian juga sudah digali secara komersial dan dimanfaatkan juga oleh dunia internasional secara komersial gitu kan. Mungkin Mas Harun juga cukup well informed, like Kazakhstan yang punya banyak, kemudian ada Brazil, Australia gitu kan. Australia sendiri meskipun mereka punya banyak uranium, mereka tuh juga belum sampai saat ini memiliki power reactors kan. Mereka hanya punya research reactor. Dan technologically sejak mulai dari bahan galian sampai kemudian siap dibakar di reaktor riset kan di nuclear reactors itu kan perjalanan masih panjang gitu kan. Iya. Perjalanan masih panjang, teknologinya juga termasuk high teknologi yang harus kita punya. Bagaimana dari bahan galian kemudian dimurnikan gitu kan. Dari murnikan kemudian dikonversi dulu sebelum di-enrich. Habis dikonversi di-enrich dulu karena tidak semua mayoritas reaktor masa kini yang sedang beroperasi juga tidak menggunakan natural uranium ya. Mas Harun juga mungkin tahu hanya Kando reaktor yang menggunakan air berat, heavy water. Mereka bisa menggunakan natural uranium. Tapi semua harus diperkaya sampai 3-5% lah ya. Seperti yang saat ini beroperasi hampir di seluruh negara yang menggunakan BWR ataupun PWR. Jadi perjalanan dari bahan galian itu memang sangat panjang. Kemudian juga teknologinya juga mahal gitu kan ya. Teknologi konversi, enrichment, tidak hanya mahal tapi juga sensitif ya, terutama kalau Mas Harun juga mungkin dengar adalah istilah back end cycle and front end cycle ya. Jadi kalau titik tengahnya kita anggap adalah reaktor, ketika bahan bakar itu digunakan, maka sebelum sampai ke reaktor kita sebut front end cycle. Setelah itu, front end cycle kan enrichment itu yang sangat sensitif gitu kan. Sensitif, selain juga mahal gitu kan. Jadi mau tidak mau negara-negara yang tidak memiliki sumber uranium yang cukup, tidak memiliki teknologi, langsung saja lah yang tidak memiliki teknologi fuel fabrikasi, itu artinya memang kita akan bergantung dengan negara lain yang memiliki teknologi gitu ya? untuk fuel fabrikasi gitu. Mungkin kita bisa beli langsung fuel bundle yang sudah jadi, bisa jadi itu juga kita langsung punya MOU ketika kita beli desain dari salah satu negara yang menjual desainnya kepada kita, include di dalamnya penyediaan fuel bundle-nya misalnya, bahan bakarnya gitu. Dari mana mereka mendapatkan uranium, kita nggak mau tahu misalnya gitu kan. Itu terserah mereka gitu, yang penting kita dapat bundle-nya aja. Terserah mereka gitu. Negara itu juga punya ketergantungan terhadap negara penghasil eksplorasi uranium pastinya kan. Contohnya misal kalau kita beli desain dari Rusia mungkin punya ketergantungan kepada negara lain yang akan mensuplai uraniumnya. Kalau kita beli dari Jepang misalnya atau dari Korea Selatan, mereka juga mungkin punya ketergantungan membeli uranium alamnya dari negara tertentu sampai kemudian ke negaranya sampai pada tingkat fabrikasinya. Kalau negara-negara yang tidak memiliki teknologi enrichment pastinya akan beli enriched uranium ya, yang sudah di-enrich, sudah 3,5% sampai 4% gitu. Dan network strong dependence ini sebenarnya cukup standar juga di dunia teknologi nuklir, terutama kalau kita bicara power reactors gitu ya. Satu dengan yang lain itu saling punya ketergantungan. Jadi vendor countries yang menjual desain reaktornya, kalau dia punya fuel fabrikasi teknologi, dia akan buat sendiri. Kalau dia punya enrichment facility, berarti dia bisa mengenrich sendiri. Tapi kalau dia nggak punya sumber uraniumnya, dia harus beli dari negara. Iya, betul. Hal-hal seperti itu. Mau tidak mau, ketika kita Indonesia saja misalnya akan mengoperasikan power reactors (PLTN), ya itulah realitanya secara internasional. Iya.
Karena dan kita itu nggak udah umum gitu Pak ya. udah umum gitu. Karena kita Mm-mm. nggak punya fuel fab di Indonesia, kita nggak punya enrichment facilities, kita juga Mhm. nggak punya sumber uranium yang sudah terbukti ya Iya. bisa digali dan itu secara optimistik bisa mensuplai kebutuhan kita Kebutuhannya. untuk mensupport pengoperasian PLTN. Ya Mhm. selama itu maka kita punya ketergantungan dengan negara Mhm. vendor gitu. Iya. Negara vendor nanti yang memfabrikasi, memperkaya uraniumnya, dan dia punya ketergantungan lagi terhadap negara yang mensuplai natural uraniumnya gitu ya. Itu juga realitas internasional gitu loh. Jadi Mhm. ketika satu negara pemerintahnya go misal gitu PLTN, itu bukan berarti kemudian selesai semua masalah dengan hanya punya duit dan punya SDM gitu loh ya. Mhm. Tapi internationally itu kita punya dalam tanda petik banyak ketergantungan secara politis. Mhm. Makanya Mhm. di dunia internasional itu saya tidak tahu ya sekitar 2 atau 3 universitas di dunia yang memang punya spesifikasi kajian yang ya nuklir geopolitik gitu kan. Mhm. Mhm. Iya ya. Nuklir Betul betul. geopolitik. Bahkan Mhm. ada studi yang mengatakan kalau satu negara yang sekarang belum punya PLTN dan infrastruktur teknologinya belum memadai ingin punya PLTN, maka mungkin sekali negara itu tidak akan bisa lagi dalam tanda petik non blok ya kalau kita bilang di zaman dulu politiknya. Iya. Mhm. Harus Kalau harus Anda ngeblok ke satu pihak ya akhirnya ya. kalau Anda beli dari Rusia meskipun Anda punya uang dan Anda bilang ini cuma MOU secara ekonomi, tapi bagaimana meyakinkan Anda merasa yakin secara Mhm. politik juga bahwa setelah Rusia membangun PLTN di negara kita misalnya, dia Mhm. akan mensuplai kebutuhan kita untuk jangka waktu yang tidak kurang dari 20 tahun, 30 tahun. Mhm. Begitu juga kalau kita kemudian beli dari Jepang, kita beli dari Amerika, beli dari Prancis dan segala macam, maka secara sangat mendasar kita bisa pahami bahwa di dalam MOU itu pasti implicitly akan terkandung makna-makna yang Politis sangat gitu ya. politis lah Iya. kira-kira seperti itu. Mhm. Nah, baik, yang lain lagi itu tadi yang sempat Bapak bahas juga tentang yang topik yang lumayan sensitif itu kan enrichment nih. Nah, sebenarnya ini saya agak bingung, Pak. Soalnya saya pernah dengar dalam satu diskusi gitu, saya diskusi sama teman-teman gitu, bahwa sebenarnya ya nggak ada larangan gitu untuk Indonesia melakukan enrichment gitu. Tapi kita tidak pernah melakukan itu gitu. Itu dan di sisi lain juga ya kan saya pernah dengar juga diskusi bahwa ya karena kita terboundaries terkungkung sama NPT jadi kita tidak bisa gitu punya fasilitas enrichment atau reprocessing gitu. Jadi sebenarnya itu kalau dari perspektif inspektur IAEA itu sebenarnya itu bagaimana sih Pak? Apakah suatu negara itu misal Indonesia gitu bisa gitu punya fasilitas enrichment atau itu adalah simply keputusan politis kita nggak punya agar kita aman aja gitu nggak nggak mudah terafiliasi gitu dengan blok tertentu gitu misalnya gitu. Sebenarnya kalau dalam peraturan internasional itu tidak Mhm. ada batasan. Satu negara itu boleh dan tidak boleh mengoperasikan satu jenis instalasi nuklir. Mhm. Yang menjadi concern dunia internasional yang dalam hal ini misal diwakili oleh IAEA untuk memastikannya itu adalah bahwa kalau setiap negara memiliki bahan nuklir dan dioperasikan dalam salah satu jenis instalasi nuklir, maka negara itu harus mengizinkan IAEA melakukan inspeksi rutin bahwa bahan nuklir yang dimanfaatkan di dalam fasilitas nuklir itu digunakan hanya untuk tujuan damai. Itu aja. Mhm. Jadi tidak ada larangan Indonesia kalau punya SDM gitu kan, punya duit segala macam untuk mengoperasikan enrichment facilities, reprocessing facilities, silakan saja selama
IAEA bisa melakukan kerja atau kewajiban institusinya, kewajiban konstitusionalnya untuk memverifikasi bahwa semua kegiatan yang terkait dengan bahan nuklir yang digunakan itu tidak disalahgunakan. Artinya bisa dipastikan bahwa hanya digunakan untuk tujuan damai. Jadi nggak ada larangan sebenarnya. Nggak ada larangan sebenarnya. Cuma problem kita kan problem politis dan ekonomi sebenarnya. Kita punya uang nggak, karena itu teknologinya mahal. Iya, betul. Anda tahu, di Jepang itu ada satu kawasan yang mengcombine antara enrichment facilities, reprocessing facilities, dan MOX fuel facilities. Waduh, MOX itu. itu dia menggabung antara uranium yang di-recovery dari spent fuel, kemudian digabung dengan uranium gitu ya. Itu gila-gilaan gitu. SDM yang dibutuhkan untuk satu fasilitas itu bisa ribuan gitu loh, dengan jumlah skill yang beraneka ragam dan segala macam gitu loh. Belum lagi kalau dihitung biayanya, meskipun belum bisa dijamin konstruksinya selesai berapa tahun, commissioning testnya selesai berapa tahun, dan seterusnya. Jadi itu memang mahal secara ekonomis dan sensitif secara politis. Kalau kita misal mau membangun enrichment facilities atau reprocessing facilities, prosesnya tidak semudah kita ingin bangun power reactors misalnya. Jadi reasoningnya itu harus lebih clear. Kenapa Anda mau membangun enrichment facilities? Kan bisa ditanya kan? Iya. Ya kan? Sementara misal Anda membeli reaktor dari negara tertentu, ya kan? Di dalam MOU sudah termasuk beli full bundle juga begitu. Iya. Istilahnya security supply of fresh fuel misal. Dalam langkah 10 tahun atau 20 tahun gitu kan. Terus what is the reason you want to establish the enrichment facilities gitu. Kalau untuk saya mau bangun untuk yang skala riset misalnya gitu kan, salah satu lembaga riset. Ya sebenarnya pertanyaan juga akan terus, karena di front end cycle enrichment itu yang sangat sensitif, di back end cycle reprocessing yang sangat sensitif. Jadi sebenarnya nggak ada masalah di dalam perjanjian itu kalau kita mau bangun tipe apapun dari fasilitas nuklir yang ingin kita operasikan, selama IAEA bisa menjalankan fungsinya untuk memverifikasi bahwa bahan nuklir yang ada di dalamnya benar-benar digunakan untuk tujuan damai. Tidak ada yang dipalsukan report jumlah bahan nuklirnya, tidak ada istilahnya operasi rahasia, clandestine operation gitu kan, bahwa jadi kalau kita mendeklar ke IAEA ini adalah satu fasilitas tertentu, maka tidak boleh ada kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuannya gitu kan. Kita mendeklar misal ini adalah taruhlah conversion facilities gitu kan. Tapi kok misal nanti ada fabrikasi tiba-tiba ada equipment itu yang ini nggak seharusnya ada di konversi facilities. Bahkan sampai ke equipmentnya juga dicek satu persatu ya. Sampai ke equipmentnya juga. Jadi kalau inspeksi IAEA itu sampai seperti itu. Jadi kalau saya inspeksi ke fuel fab gitu kan, maka yang normalnya ada di fuel fab itu hanya equipment ini. Maka kalau ada equipment yang nggak sesuai dengan tujuan untuk fuel fabrikasi, saya bertanya, untuk apa Anda menggunakan ini? Sampai pada penjelasan yang sangat meyakinkan bahwa itu adalah misal teknologi baru yang dicangkokkan ke teknologi lama untuk misal ya, dalam tanda petik misalnya saja itu adalah inovasi untuk membuat more efficient gitu kan, produksi fuel fab dan lain sebagainya. Harus sampai sejauh itulah. Iya. Ya, baik Pak. Ini
kita karena terkendala waktu, jadi mungkin ini pertanyaan terakhir nih Pak dari saya Pak. Bapak kan Oke, udah oke. dari tahun 2015 nih, udah di Austria gitu Pak, dan ya udah hampir 7 tahun dan ngelihat Indonesia dari jauh begitulah ya Pak. Sama kayak saya juga gitu, dan penasaran sih Pak, kalau dari Bapak, opini Bapak itu menurut Bapak gimana sih Pak perkembangan nuklir di Indonesia itu? Apakah menurut Bapak kita akan punya masa depan yang cerah, atau kita akan ya udah begitu, kita hanya akan seperti ini aja begitu. Soalnya kan saya yakin mungkin Bapak aware juga bahwa di Eropa kan sekarang lagi rame ini EU taksonomi memasukkan nuklir dan gas Ya, sebagai ya, green ya. energy begitu kan. Dan itu mungkin akan berdampak juga ke negara-negara Asia gitu. Tapi kalau menurut Bapak yang lihat dari jauh nih, ya perkembangan nuklir di Indonesia itu akan kayak gimana ya Pak? Saya sebenarnya sejak muda, saat saya pertama kali bergabung ke Bapeten, saya selalu berusaha jadi orang yang optimistik lah gitu ya. Saya optimis sebenarnya masa depan ketenagaan nuklir di Indonesia itu bisa lebih baik ke depannya. Meskipun catatannya adalah timeline-nya gitu kan. Timeline-nya juga jadi catatan. Pada dekade berapa dekade dari sekarang sebenarnya kita bisa mulai go nuklir. Berapa tahun dari sekarang kita punya NEPIO misalnya, dan seterusnya. Itu yang kalau bicara dalam bahasa sosial politik, uncertainty-nya itu fluktuatif masih gitu. Saya nggak begitu ingin menggunakan kata-kata high uncertainty gitu. Itu terlalu dramatis gitu loh, terlalu dramatis. Iya. Tapi memang uncertainty-nya itu fluktuatif. Kadang-kadang kita mendekati satu era di mana kita sangat yakin bahwa pemerintah Indonesia udah mulai dekat kepada keputusan untuk go nuklir, tapi tiba-tiba proses politik bergulir secara dramatik gitu kan, dan akhirnya terjadi pergantian kekuasaan atau terjadinya pergantian dalam tanda petik, misal interest partai politik yang menjadi penguasa dan lain sebagainya, bisa saja kemudian tanda-tanda baik itu berubah lagi gitu kan, berubah lagi kan seterusnya. Saya yakin bahwa green energy termasuk fungsi energi nuklir ke depan untuk menjadikan dunia ini jauh lebih green gitu ya, lebih hijau, itu pasti orang akan melirik ke teknologi energi nuklir, pasti itu, karena itu sudah dibuktikan dalam jangka waktu yang sangat panjang gitu ya. Iya, betul. Meskipun ada beberapa event kecelakaan, tapi pada dasarnya teknologi nuklir adalah teknologi yang safety aspeknya itu sangat tinggi. Terlalu tinggi kemudian, bahkan at some point. Iya. dan beberapa historically accident itu justru melahirkan improvement gitu kan, Betul. untuk safety aspek dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi saya sangat yakin, meskipun saya tidak tahu pada dekade keberapa dari sekarang kemudian misalnya ya PLTN itu akan diputuskan akan dibangun di Indonesia, kemudian dipersiapkan dan beroperasi suatu saat, saya yakin itu. Tapi timeline-nya memang yang sering menghadapi fluktuasi uncertainty gitu loh ya, fluktuasi uncertainty. Nah, generasi saya kan hampir saya katakan kemungkinannya kecil lah ya, saya mengalami era beroperasinya PLTN kalau lihat dari segi usia saya misalnya gitu. Tapi mungkin berikutnya adalah generasi Harun dan kawan-kawan yang harus, bukan berarti saya pesimis dalam hal ini, tapi memang proses regenerasi semangat, perspektif gitu kan, bahwa perspektif ketenaga nukliran juga terus berkembang secara internasional, secara regional, maka semangat-semangat, inovasi-inovasi pemikiran ini juga harus terus diwariskan ke generasi muda supaya bisa menjaga kontinuitas semangat lagi itu untuk suatu saat di masa depan Indonesia ya akhirnya akan memasuki juga era-era yang ditunggu oleh para pegiat teknologi nuklir selama ini, kira-kira seperti itulah. Iya.
Ya, baik. Dan kalau ngomongin ya tadi sempat nanggapin bentar kalau tentang yang bencana tadi kan kayak yang tiga bencana besar yang Chernobyl, Fukushima, dan 3 Mile Island itu kan juga kalau bahasa kasar saya selalu bilang ke teman-teman saya itu ya gara-gara mereka gitu ilmu nuklir saya itu jadi makin ribet gitu kan. Iya, Saya betul, harus belajar betul, makin betul. banyak lagi, Iya, harus iya, kayak kalau bikin analisis harus kayak probabilitasnya harus makin kecil lagi dan sebagainya iya, gitu. iya. Dan oke, mungkin terima kasih sekali Pak Ismail karena udah Oke, berkenan sama-sama, saya ajak Mas ngobrol. Harun. Dan untuk teman-teman yang mendengarkan, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.